Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demi Allah banyak. Dan PR kita semua itu sama. Baik ia sebagai seorang ustaz atau orang yang memiliki perusahaan, direktur, manajer, siapapun, ia memiliki kewajiban yang sama, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Tinggal pertanyaannya, outputnya sudah seberapa besar syukur kita terhadap pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jika seandainya ada orang yang terus-menerus memberikan kepada kita, memberikan fasilitas, memberikan uang, memberikan kenikmatan, itu insya Allah kita nggak akan lupa dengan dirinya. Masa iya kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang sudah memberikan semuanya untuk kita semuanya. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, anak-anak beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Sabtu dan Ahad insyaallah kita akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tentunya kita memerlukan tenaga ekstra karena mungkin dalam beberapa jam ke depan pantat kita akan letih, mata kita akan ngantuk, dan mungkin kita akan ngerasa jenuh. Tapi yakinlah, selama hidup kita perlu meletihkan diri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita perhatikan kehidupan kita, mungkin 24 jam kita letih ini hanya untuk dunia. Mencari, menambah aset, menambah pundi-pundi. Demi Allah, kapan kita melakukan semua yang kita lakukan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ini perlu meletihkan kaki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini perlu meletihkan mata kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini perlu meletihkan tangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita semuanya. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam 8 kali pertemuan kita akan coba menghatamkan
dalam daurah kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah buah karya Al-Imam An-Nawawi. Daurah-daurah yang seperti ini bermanfaat untuk membuka cakrawala ilmu syar'i yang seharusnya kita ketahui. Jadi bukan berarti dengan berakhirnya pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah berarti kita sudah pintar, enggak juga. Daurah ini pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai akhir nanti itu tujuannya hanya untuk membuka cakrawala hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim, apakah sudah kita ketahui, sehingga bukan hanya sampai kepada ma'rifah atau pengetahuan belaka tanpa diamalkan apa-apa yang semestinya wajib kita ketahui. Ada output yang harus ada pada diri kita ketika kita keluar dari kajian-kajian ilmu. Sudah seberapa besar nih kita tahu hukumnya ini halal, maka sudahkah kita memperhatikan rambu-rambu Islam? Kita ketahui ini hukumnya haram, sudahkah kita berusaha semaksimal mungkin meninggalkan sesuatu yang haram itu? Alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang yang sudah mengetahui hukumnya, akan tetapi ia tidak mengamalkan apa yang ia ketahui, hati-hati. Bisa jadi ia diazab terlebih dahulu, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Jadi amanah yang ada pada diri penuntut ilmu itu berat. Di satu sisi ini kenikmatan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak manfaat para penuntut ilmu. Kita semua sudah hafal tentang keutamaan, keuntungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada orang-orang yang duduk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan demi Allah, nikmat hadirin. Namun di sisi lain, ini amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada diri kita. Sudahkah kita bisa menjaga amanah ini? Jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada diri kita karena kita gak bisa menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada diri kita. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mulai pembahasan kita dengan mengenal sosok Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi insya Allah kita akan belajar biografi para sahabat. Kemudian kita akan belajar hal-hal yang berkaitan dengan hadis, hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, siapa di antara kita yang gak kenal dengan sosok beliau? Berbicara tentang biografi beliau itu memerlukan waktu yang panjang. Kita gak akan membahas dari awal sampai akhir kehidupan Al-Imam An-Nawawi. Pelajaran berharga apa yang sudah diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kehidupan dirinya sehingga bisa kita praktekkan dalam kehidupan diri kita. Inilah tujuan kalau seandainya kita belajar sirah, kita belajar biografi siapapun itu. Biografinya Rasulullah, biografinya para sahabat, biografinya ulama-ulama besar. Itu tujuannya bukan hanya dijadikan dongeng, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bukan itu tujuannya. Kalau seandainya kisah-kisah mereka tidak dicantumkan dalam buku-buku yang valid, maka niscaya otak ini akan tidak percaya, kok ada ya orang-orang yang seperti itu. Namun dalam biografi mereka, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka real adanya. Lihat bagaimana kesederhanaan yang mereka miliki. Kemiskinan, makan apa adanya. Tapi hal tersebut gak menjadi faktor
penghalang mereka meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kita lihat salah satu bukti real dan bukti konkretnya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada seorang yang diberikan usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya 45 tahun ia hidup di dunia ini. Karena memang masalah usia itu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kana umira lakana min afradis zaman. Kalau seandainya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala diberikan usia yang panjang, maka pasti akan menjadi sosok yang amat sangat misterius. 45 tahun aja ia diberikan usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah banyak yang bisa ia lakukan untuk Islam. Sampai-sampai ia diberikan gelar Muhyiddin. Orang-orang yang paham bahasa Arab itu betul-betul tahu arti dari Muhyi ad-Din, sosok yang menghidupkan agama Islam. Subhanallah. Kenapa kok ia bisa mendapatkan gelar tersebut? Karena kesungguh-sungguhannya di dalam membela agama Islam. Kita lihat bagaimana usia yang pendek ini, 45 tahun, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada usia yang pendek yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita nggak iri kepada sosok ini kecuali karena di setiap mimbar-mimbar, di setiap tempat-tempat, kalau seandainya disebutkan nama Al-Imam An-Nawawi, digandengkan tuh doa rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Ini yang menjadikan sosok Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjadi sosok yang dielu-elukan. Bahkan dikatakan Al-Imam An-Nawawi merupakan salah seorang yang mengatur mazhabnya Imam Syafi'i. 45 tahun hadirin. Keberkahan itulah yang menjadi goal utama dari hidup kita di dunia. Demi Allah, banyak di antara kita yang diberikan usia panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi apa yang sudah ia lakukan untuk agama Islam? Walikulli ummatin ajal, setiap insan di antara kita itu memiliki kadar kadaluarsanya di dunia ini. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau seandainya sudah datang waktu ajal menjemput, itu nggak ada yang bisa memajukan dan nggak ada yang bisa memundurkan. Cabut nyawa fulan. Kalau seandainya takdir sudah berkata demikian, maka penyesalanlah yang akan datang. Coba kita renungi. Allah subhanahu wa ta'ala berikan usia kepada kita sampai detik ini. Pertanyaannya, sudah seberapa besarkah keberkahan yang kita tuangkan untuk agama Islam? Sudah seberapa banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari keberadaan kita di dunia? Mulai dari keluarga kecil kita, dari istri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita. Sudah seberapa banyak ia mendapatkan manfaat dari apa yang kita miliki. Jadi hal ini bukan berarti seorang ustadz saja, enggak. Ketika kita memiliki usaha, kita memiliki kepiawaian ataupun kepintaran dalam bidang arsitek misalnya. Walaupun seorang arsitek, walaupun seorang dokter, semua memiliki kesempatan yang sama masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana caranya dengan profesi ini kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Karena hidup ini bukan tentang tambah-tambahan aset, bukan tentang tambah-tambahan pundi-pundi yang berada di ATM kita. Enggak hadirin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang diberikan usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini hanya 45 tahun. Namun 45 tahun itu adalah waktu yang amat sangat berharga. Banyak
buah karya yang dihasilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebutlah kitab yang akan kita bahas, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kumpulan hadis-hadis itu sebenarnya. Akan tetapi dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kemudian kita ketahui juga karangan lainnya yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Minhaj, Syarh Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Coba bayangkan, setiap ada kajian ilmu yang membahas tentang buku-buku Al-Imam An-Nawawi, itu akan menjadi pahala mengalir untuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Inilah aset berharga. Disebutkan Al-Imam An-Nawawi belum sempat nikah, saking sibuknya dia dengan menuntut ilmu agama. Gak sempat nikah, dia gak memiliki anak. Yang kita ketahui bersama-sama bahwasannya anak adalah aset berharga untuk kita. Karena harapannya apa? Ketika kita wafat nanti ada doa-doa yang tersalurkan oleh anak-anak kita sehingga kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi nggak memiliki itu. Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi, karena keikhlasan hatinya, karena perjuangannya, ia memiliki umat, ia memiliki manusia. Setelah Al-Imam An-Nawawi, begitu banyak orang-orang yang menukilkan ilmu dari dirinya, kemudian mengatakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati engkau wahai Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 45 tahun banyak berbuat untuk agama Islam, sampai diberikan gelar Muhyiddin. Akan tetapi yang memperhatikan biografinya Al-Imam An-Nawawi, sebenarnya Al-Imam An-Nawawi itu layak untuk mendapatkan gelar ini. Karena 12 jam ia gunakan untuk belajar, mengajar, mengarang kitab. Sampai disebutkan di dalam biografi beliau, kadang beliau gak pernah tidur dalam keadaan ideal. Jadi kalaupun ia tidur, tidurnya itu hanya dalam keadaan duduk. Tapi duduknya bukan dalam kajian ilmu. Tidak seperti kita, ada kesempatan seolah-olah seorang ustadz ketika mengatakan amma ba'du, udah mulai. Seolah-olah mantra amma ba'du itu start untuk kita mulai beristirahat. Enggak, hadirin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala terkadang gak bisa tidur pulas. Karena sibuknya ia untuk apa? Untuk belajar, untuk mengajar. Kan semuanya amalan ibadah. Belajar adalah ibadah, mengajar adalah ibadah. Jadi belajar, mengajar itu adalah amalan ibadah yang kalau seandainya kita perhatikan visi dan misi Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Kita diciptakan untuk belajar, hadirin. Kita diciptakan untuk sholat. Kita diciptakan untuk berbuat baik kepada istri-istri kita. Bukan istri-istri kita ya, baru istri kita. Ada yang udah punya istri-istri? Ada itu. Ada. Siapa? Ada yang sudah memiliki istri lebih dari satu? Enggak ada yang berani mulai ternyata. Mungkin Ustaz Karman mau berani mulai. Ada juga. Rencana, Masya Allah, semoga Allah berikan kemudahan. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungi kehidupan dunia yang fana ini, kehidupan dunia yang sementara ini, sedangkan kita diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dipahami oleh Al-Imam An-Nawawi. Ia belajar dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia beral-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ketika melihat orang salah, ia berusaha untuk menegur kesalahannya. Ketika
ada orang yang lalai, ia berusaha untuk memperingati orang tersebut. Ayo kita sama-sama bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memperhatikan kehidupan Al-Imam An-Nawawi ketika ia masih dalam usia puluhan tahun, 10, 11, 12-an tahun, itu sebenarnya ia dipekerjakan oleh sang ayah untuk menjaga toko yang mereka miliki. Dipekerjakan menjadi penjaga toko. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu kayaknya gak minat untuk menjaga toko. Selain menjaga toko, ia juga hadir ke kajian-kajian ilmu. Mungkin sekarang setingkat dengan TPA ataupun MDA, belajar ngaji terlebih dahulu. Nah, ketika ia belajar ngaji, terlihatlah insting dari seorang gurunya. Ini kayaknya anak ini memiliki kejeniusan yang lebih. Maka gurunya ini berkata kepada sang ayah, "Wahai ayahnya Al-Imam An-Nawawi, aku melihat anakmu itu nggak cocok menjadi penjaga toko. Coba kalau seandainya engkau gunakan kecerdikan yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai jalan bagi dia untuk belajar mencari ilmu syar'i, maka insya Allah niscaya ia akan menjadi sosok yang bermanfaat untuk agama Islam." Itu ayahnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika membolak-balikkan nasihat ini. Berarti ia harus berusaha mencari orang lain sebagai penjaga toko. Dan berarti ia pun harus menyiapkan gaji. Kalau seandainya anaknya mungkin gajinya hanya sekedar makan, minum, dan yang lainnya, tapi itu ia lakukan demi melihat sosok Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang kelak akan bermanfaat untuk ayahnya dan untuk agama Islam. Maka Al-Imam An-Nawawi pun tidak lagi dipekerjakan di tokonya. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ia support Al-Imam An-Nawawi dalam rangka belajar ilmu syar'i. Jadi ternyata peran seorang ayah, peran kedua orang tua di dalam mendidik anak-anaknya dimulai dari keinginan hati. Banyak anak-anak yang mungkin kita perhatikan, terkadang kita ingin baik, tapi anak-anak tersebut gak jadi baik. Bisa jadi karena kita tidak memulai keinginan tersebut dari hati yang paling dalam, hadirin. Coba kalau seandainya kita ini sebagai seorang sang ayah ataupun sang ibu, ketika memberikan nasihat kepada anak-anak kita, kita mulai dengan hati, bukan dengan amarah, bukan dengan kemarahan. Insya Allah nasihat-nasihat tersebut akan diterima oleh anak kita, walaupun nasihat-nasihat tersebut bertubi-tubi. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada anak tirinya. Kalau tidak salah namanya Umar ataupun Amr ibnu Abi Salamah, anaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istrinya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW makan, kemudian mendapatkan adab dan etika makan, itu tidak diperhatikan oleh anak tiri beliau. Kemudian diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW. Nasihat yang timbul dari hati, "Ya gulam, wahai anakku, samillah, ucapkanlah bismillah, wakul biyaminik, dan mulailah makan itu dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah dengan apa-apa yang di sekitarmu, jangan belepotan juga." Maka kata Umar atau Amr ibnu Abi Salamah, semenjak aku mendengarkan nasihat Rasulullah SAW dalam etika makan, maka aku terus memperhatikan etika makan. Inilah nasihat ketika dimulai dari hati. Al-Imam An-Nawawi mendapatkan support yang amat sangat besar dari ayahandanya ketika ia diberhentikan dari
bekerja menjaga toko. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mulai berjuang. Beliau pun semangat di dalam menuntut ilmu. Bahkan disebutkan ketika awal mula menuntut ilmu, hampir 2 tahun lamanya, ia gak pernah tidur kecuali dalam posisi duduk yang seperti kita gambarkan. Beliau habiskan waktu untuk belajar. Beliau berhasil di dalam mencari ilmu, dan beliau pun berhasil di dalam melahirkan buah karya emas seperti kitab Riyadhus Shalihin. Nama masjid yang sebelah ini kalau nggak salah Riyadhus Shalihin ya. Buah karya Al-Imam An-Nawawi. Kemudian kitab Minhajul At-Talibin, Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Hajjaj, dan masih banyak lagi karya-karya emas yang ditorehkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau adalah sosok yang amat sangat perhatian dengan waktu. Demi Allah, waktu adalah sesuatu yang paling berharga. 2 kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, dan terkadang sang hamba itu lupa dan tertipu dengan 2 kenikmatan tersebut. Nikmat yang pertama adalah kesehatan, dan nikmat yang kedua adalah waktu luang. Begitu banyak waktu luang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Liburan, boleh liburan. Setiap hari Sabtu dan hari Minggu mungkin anak-anak jenuh, liburan, silahkan liburan. Tapi bagaimana caranya kita menjadikan liburan ini bermanfaat, sehingga setelah selesai dari liburan, semangat kita untuk beribadah itu muncul kembali. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Ibnul Akhtar, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu rata-rata menggunakan waktunya untuk belajar, mengajar, sholat, tadabbur Al-Quran, dan menasehati. Jadi semua waktunya itu gak terbuang dengan sia-sia. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sempat menasehati, aku ini paling dongkol dengan orang yang mana orang tersebut itu nggak memiliki kesibukan, nggak sibuk untuk dunianya dan nggak sibuk juga untuk akhiratnya. Ya udah, dibiarkan aja waktu mengalir, terbuang sia-sia untuk dirinya. Aku paling dongkol dengan orang-orang yang demikian. Kalaupun seandainya Allah subhanahu wa ta'ala berikan waktu luang untuk kita, apa salahnya lisan kita itu gerak untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau di Arab sana ada tulisan yang banyak, ij'al daqa'iqal intidhar mali'atan bil istighfar. Gunakanlah waktu-waktu engkau menanti dipenuhi dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mending. Selama ini kalau seandainya kita perhatikan waktu kita itu begitu banyak terbuang dengan sia-sia. 40 tahun Allah subhanahu wa ta'ala berikan usia kepada kita, ternyata sepertiganya kita gunakan untuk tidur. Kemudian sepertiganya lagi mungkin kita gunakan untuk apa? Untuk main-main. Mana waktu kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kita lihat sosok Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengajarkan kita untuk perhatian dengan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Demi Allah, kadang ada satu waktu pada saat hari nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan setiap inci, setiap detail kenikmatan waktu yang kosong ini kepada kita. Kita gunakan untuk apa? Kalau seandainya kita hanya sibuk melanjari, menyenami dunia maya, melihat Facebook, melihat berita-berita yang mungkin dalam berita-berita tersebut ada gambar-gambar yang tidak layak untuk dilihat, maka sekaranglah waktu kita untuk betul-betul perhatian dengan waktu kita. Kita belajar dari sosok Al-Imam An-Nawawi, sehari-harinya itu dipenuhi dengan belajar. Bahkan disebutkan kalau seandainya setiap hari itu 24 jam, setengahnya itu digunakan untuk belajar. 12 jam
Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala gunakan waktu tersebut untuk belajar. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan waktu agar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Inilah sekelumit tentang biografi yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan semoga kita bisa mencontoh kehidupan beliau. Dan satu hal lagi yang kita pelajari dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya kita perhatikan biografi beliau yang memang sebenarnya cocok dan layak untuk mendapatkan gelar muhyiddin, sosok yang menghidupkan agama, penghidup sunnah, pokoknya penyebar agama, itu sebenarnya cocok. Tapi Al-Imam An-Nawawi begitu tawadhu dan gak mau sombong. Kata Al-Imam An-Nawawi, demi Allah, aku tidak menghalalkan orang-orang yang memanggil aku dengan gelar muhyiddin. Lihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi mengajarkan kepada kita sosok tawadhu. Oke lah, kita sudah banyak untuk apa? Untuk berbuat, menebarkan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga terkadang ketika kita merasa kita sudah berbuat, muncul tuh yang namanya ujub, muncul tuh yang namanya kesombongan. Coba hapus dalam memori kita. Kita ini nggak mungkin bisa berbuat kecuali ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tolong. Jadi jangan jadikan apa yang sudah kita keluarkan dan kita korbankan itu sia-sia dengan apa ya, dengan sikap ujub tadi, dengan sikap takabur tadi. Al-Imam An-Nawawi yang banyak melahirkan murid-murid yang amat sangat jenius, buah karya yang amat sangat menjadi rujukan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, akan tetapi ia tetap tawadhu dan rendah hati, sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala terkenal dengan ketawadhuannya, meskipun beliau amat sangat berjasa namun enggan untuk mendapatkan pujian, rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah hampir 40 menit kita baru menyelesaikan satu pembahasan. Masih ada 42 hadits lagi yang akan kita bahas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita. Tapi insya Allah ada makan siangnya loh, disediakan oleh panitia, tenang aja. Kita mulai dengan hadits yang pertama. Sebelumnya terkait dengan biografi Al-Imam An-Nawawi, ada yang ingin bertanya atau enggak? Insya Allah ketangkep semua ya, gambaran dari sosok sederhana, bagaimana peran kedua orang tua di dalam membentuk karakter Al-Imam An-Nawawi. Kita ini sekarang sedang belajar teori-teorinya. Adapun praktek, maka perbanyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini diberikan kemudahan untuk mempraktekkan teori-teori yang kita pelajari. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin mengetahui teori-teorinya, tapi praktekkan. Ada orang yang diberikan kemudahan di dalam bab ini, ada juga orang yang diberikan kemudahan untuk melakukan yang demikian. Minta selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kemudahan untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui. Insya Allah kita akan memulai dengan hadis yang pertama. Jadi kita dituntut untuk di setiap pertemuan itu kurang lebih 5 hadits lah insya Allah kita akan bahas. Jadi nggak terlalu detail-detail juga, tapi semoga bisa menjadi cakrawala untuk kita, sehingga nanti di kesempatan-kesempatan yang akan datang kita bisa memperdalami ilmu-ilmu yang terkait dengan hadits-hadits yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan mulai dengan hadits yang pertama, hadis yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa di antara jamaah yang ingin membaca hadis yang pertama? Yang paling muda. Ustaz Karman yang paling muda. Atau Ustaz Sungkar? Sudah tua, Masya Allah. Ada yang ingin bersedekah dengan membaca hadis nomor yang pertama? Silakan.
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya diperbolehkan sesuai apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya atau karena seorang wanita yang tidak dinikahi, maka hijrahnya itu ke arah apa yang dia tuju. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibar Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Quraisy Al-Maisaburi dan dua kitab sahih mereka yang merupakan dua kitab hadis yang paling sahih. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai dengan pembahasan hadis yang pertama. Di antara hal yang membuat iri orang-orang terdahulu ketika ada orang yang belajar ilmu hadis. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya, yang paling dekat kedudukannya denganku pada saat hari kiamat nanti adalah orang-orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kata Ibnu Hibban di dalam kitabnya, wa fi hadza manqabatun 'azimatun li ahli hadis. Demi Allah, hadis ini menggambarkan kepada kita tentang orang-orang yang belajar ilmu hadis. Kenapa? Karena setiap disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, secara otomatis orang tersebut, kalau seandainya ia berilmu ya, kalau seandainya ia mengetahui, setelah mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti lisan kita itu akan tergerak untuk mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesempatan emas banget untuk kita berada dengan posisi yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak heran kalau Ibnu Hibban mengatakan wa fi hadza manqabatun 'azimatun li ahli al-hadits fa inni la a'lamu ahadan aktsara salatan 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum. Demi Allah, karena aku tidak mengetahui ada orang yang paling banyak mengucapkan salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang belajar ilmu hadis. Maka salah satu faktor inilah yang menyebabkan kenapa kita membawa pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah di dalam pembahasan daurah kita di hari Sabtu dan di hari Ahad. Coba kita bayangkan ketika ada yang menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita juga mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti secara otomatis kita bukan hanya berusaha untuk mendekatkan posisi diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak. Barometer orang yang dikatakan dermawan itu siapa? Orang yang bersolawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau seandainya orang pelit ya tetap juga, kalau seandainya ia nggak mau mengucurkan dananya ya tetap juga dikatakan pelit. Tapi ini ada pelit yang lebih parah. Pelit yang ketika diucapkan nama Nabi Muhammad, begitu banyak jasa yang sudah beliau lakukan untuk kita, akan tetapi ketika mengucapkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata nggak kita gandeng dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian derajat kita pun akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu lahu alaiha biha asyara." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, itu insya Allah gak menghabiskan waktu 10 detik, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Kita mengetahui bersama-sama apa arti solawat dari Allah kepada makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengganjar akan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, arti salat Allah terhadap seorang hamba adalah sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuji hamba tersebut di depan malaikat-malaikatnya. Coba bayangkan kehidupan kita yang penuh dengan kekurangan, kehidupan kita yang penuh dengan dosa, kehidupan kita yang penuh dengan amalan-amalan negatif. Ternyata dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuji kita di depan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih dahsyatnya, ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, kita yang memiliki banyak keinginan, itu insya Allah akan di-ACC oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun terkadang kita nggak menyebutkan keinginan-keinginan tersebut, tapi dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, karena akan banyak manfaat yang didapatkan oleh kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kekurangan. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin, ketika kita mengetahui siapa sosok Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu seolah-olah kita akan kembali ke kehidupan yang masa lampau, yang mengetahui masa curam jahiliyahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sampai menjudge ataupun sampai menilai Umar ini gak akan mungkin memeluk agama Islam, sampai pun unta yang dimiliki oleh Umar ibn Khattab memeluk agama Islam. Gak akan mungkin. Karena apa? Karena permusuhannya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat dahsyat. Masa lalu yang amat sangat curam dimiliki oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berusaha untuk menghunuskan pedangnya dan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mendoakan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, ya Allah, tolong muliakan agama Islam ini dengan 2 orang, yang mana 2 orang ini mungkin satu di antara kedua ini engkau cintai, Umar ibn Khattab atau Abu Jahal. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Umar ibn Khattab, sosok yang memiliki masa lalu yang amat sangat kelam. Dan begitulah manusia. Kita semuanya sepakat, kita juga memiliki masa lalu yang curam, hadirin. Namun permasalahannya ada di antara kita yang masih terus berkutat dengan masa lalu. Ya udah deh, masa bodoh. Gak mau mengejar ketertinggalan kita. Ini yang menjadi permasalahan kita. Ustaz, udah 40 tahun ini saya baru mengenal agama Islam. Baca Al-Quran aja malas-malesan. Saya sudah mengenal agama Islam, saya sudah kenal kajian sunnah, tapi tetap masih malas-malasan. Ini yang menjadi permasalahan kita. Sudahlah kita terlambat mengenal sunnah, sudahlah terlambat mulai bisa baca Al-Quran, sudahlah terlambat mulai membaca Al-Quranul Karim, tapi kita nggak mau berusaha untuk mengejar ketertinggalan kita. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tahu masa lalunya curam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Umar dengan Islam, ia menyodorkan satu permintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Kenapa kok kita harus sembunyi-sembunyi di dalam menyebarkan agama Islam? Ayo keluar. Keberanian yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari sini kita belajar, hendaknya seorang muslim itu memiliki sifat berani.
Berani apa? Berani di dalam menegakkan agama Islam. Berani di dalam duluan di dalam melakukan amalan-amalan positif. Jangan mengedepankan orang lain untuk melakukan amalan-amalan positif selama kita mampu. Kenapa harus kita oper bolanya kepada orang lain? Karena apa? Karena mendahulukan orang lain di dalam melakukan amalan kebaikan itu makruh. Kita lihat misalnya ketika kita sholat, ternyata sop pertama itu kosong. Ternyata apa yang kita lakukan? Banyak di antara kita yang apa? Yang mempersilahkan kawannya ataupun mempersilahkan orangnya, udah deh duluan. Padahal kita mampu untuk maju ke depan. Keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam membela agama Islam. Keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di dalam menegur, bayangkan. Kalau seandainya ia tahu nih ada dalil, sepemahaman dia, dalil ini dibawanya ke sini. Tapi sepemahaman orang lain, dalil ini bukan itu maksudnya. Ia berani untuk berargumen ataupun mengadu hujah. Tapi niatnya untuk apa? Untuk mengetahui yang hak sehingga yang hak itu diikuti. Bukan karena saya loh yang paling benar, enggak. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ada kasus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kok bisa ya memerangi orang-orang yang gak mau menunaikan harta zakat. Maka di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberanikan bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wahai Abu Bakar, orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam dengan terang-terangan itu banyak. Kenapa kok engkau menyamakan kedudukan orang-orang yang gak mau bayar zakat dengan orang-orang yang murtad? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membawakan satu dalil. Lihat, membawakan satu dalil. Demi Allah, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Waz zakatu haqqul mal." Demi Allah, wahai Umar, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia sampai apa? Sampai mereka mau bersaksi bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah dan mengakui bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan sampai kapan lagi? Sampai mereka menunaikan yang namanya sholat, membayar zakat. Kalau seandainya mereka memperhatikan ketiga hal ini, maka darah, harta mereka itu wajib kita jaga. Tapi kalau seandainya enggak, maka mereka wajib diperangi sampai kapan? Sampai mereka kembali lagi. Maka disinilah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terdiam. Ini berani hadirin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak di antara para sahabat yang gak terima dengan keadaan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, la mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, Rasulullah sekarang ini gak wafat. Sama keadaannya dengan Nabi Isa yang sebentar diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebentar lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan jasad tersebut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis sampai Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu membuat satu pernyataan, demi Allah, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, aku akan penggal lehernya. Ini berani hadirin. Dan pada saat itu nggak ada sahabat yang berani bertindak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang dari daerah As-Sunnah. Abu Bakar memiliki istri yang lain yang tinggal di luar kota Madinah. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wafat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, laqad nafaqan nas ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, manusia telah menyangka Rasulullah wafat. Demi Allah, mereka telah keluar dari agama Islam. Mereka telah berbuat nifaq. Saking goncangnya Umar bin Khattab dan para sahabat yang tak berani mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diam wahai Umar. Maka masuklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha.
diciumlah keningnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipujilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau menjadi orang yang baik dalam keadaan engkau hidup ataupun dalam keadaan engkau wafat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mulai memberanikan diri. Ia naik ke mimbar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, menukilkan satu ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Nabi Muhammad, engkau pasti akan wafat sebagaimana orang-orang yang telah wafat. Maka ayat ini seolah-olah hilang dari ingatan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Seketika itu juga para sahabat menangis mendapatkan realita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata telah wafat. Inilah keberanian yang dimiliki oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Termasuk di antara 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam agama Islam, masuk ke dalam surga. Bukan berarti sahabat yang masuk ke dalam surga itu hanya 10. Nama-nama mereka itu familiar karena apa? Karena Rasulullah menyebutkan nama-nama mereka dalam satu hadis. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan nama-nama mereka. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, sampai 10 nama. Itu disebutkan 10 namanya di satu kesempatan, di satu hadis. Maka dari itu mereka dikenal dengan nama 10 sahabat yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Karena di sana ada sahabat-sahabat yang lainnya yang diberikan kabar masuk ke dalam surga, seperti Ukasha ibnu Mihsan yang disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya di antara umatku itu ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mereka lah orang-orang yang memiliki kriteria apa? Humul ladina la yatatayyarun. Mereka enggak menganggap sial kalau seandainya ada burung gagak yang hinggap ke rumah mereka, atau mungkin ada satu kejadian mereka kait-kaitkan dengan takdir, ini nikahan di hari ini enggak bagus. Ini yang kriteria yang pertama. Kemudian yang kedua, humul ladina la yaktawun, dan mereka enggak mengobati penyakit mereka dengan besi panas, karena pengobatan pada saat zaman dahulu itu kalau seandainya ada sakit yang parah diobati dengan kain, diobati dengan besi panas, kemudian ditimpakan besi panas tersebut ke organ yang sakit. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang la yastarqun, dan tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Dan yang keempat adalah humul wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ukasha ibnu Mihsan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jadikan aku di antara 70.000 sahabat tersebut yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anta minhum ya Ukasha, engkau termasuk di antara golongan tersebut. Nih, yang mau masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, minimal 4 kriteria tersebut sudah kita miliki. Kalau seandainya belum, maka bagaimana caranya 4 kriteria itu kita miliki dan kita pertahankan? Ustaz, dahulu nggak sadar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah terdahulu. Disebutkan juga di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kabar gembira masuk surganya seorang Bilal, seorang budak, bayangkan, dengan hidupnya yang penuh dengan kesederhanaan, kemiskinan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mimpi kemudian masuk ke dalam surga, dan di surga ia mendengarkan suara tapak dari sendal yang dimiliki oleh Bilal. Ini suara sendalnya Bilal. Maka ketika bangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, kenapa kok aku mendengarkan suara terompahmu di surga? Apa amalan yang engkau lakukan sehingga membuat engkau masuk ke dalam surga? Hadis-hadis, catat satu kaidah. Kalau seandainya ada hadis-hadis yang mana pahalanya itu disiapkan sesuatu, disiapkan rumah misalnya di surga, atau ada sendal yang terdengar di surga, itu secara otomatis orang itu akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena buktinya Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan rumahnya terlebih dahulu. Kan di dalam hadis-hadis banyak tuh amalan
yang mana manfaat dari kalau seandainya kita melakukan amalan tersebut, akan disediakan tanah di surga, akan disediakan pohon-pohonan di surga. Itu secara otomatis orang yang melakukan amalan tersebut insya Allah akan masuk ke dalam surga. Buktinya apa? Buktinya pohonnya sudah disiapkan, rumahnya sudah disiapkan. Maka jangan sepelekan amalan-amalan yang berbuah, yang memiliki manfaat. Akan disiapkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, akan disiapkan apa? Akan disiapkan pohon. Banyak hadis-hadis yang menggambarkan dengan keadaan demikian. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat ataupun di antara hal yang diajarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada kita adalah sosok yang amat sangat adil ataupun tidak berusaha untuk berbuat zalim kepada orang lain. Ini benar-benar dipraktikkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dirasakan oleh anak-anaknya, oleh istri-istrinya, oleh pengikutnya, oleh bahkan mungkin rakyatnya. Jadi kenapa kok bisa? Karena ia tahu bahwasanya kezaliman itu sama sekali nggak akan mendatangkan manfaat. Kita lihat bagaimana ketika ada seorang yang datang dari Mesir jauh-jauh ingin mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh Amr bin Al-As. Amr bin Al-As pada saat itu adalah seorang apa? Seorang gubernur di daerah Mesir. Ketika itu anaknya Amr bin Al-As mengadakan satu perlombaan. Yang menang dari perlombaan ini ia akan mendapatkan hadiah. Ternyata anaknya kalah. Juara duanya lah ibaratnya. Sebenarnya kan juara dua itu udah amat sangat fantastis, tapi ia nggak terima. Kemudian apa yang dilakukan oleh anak Amr bin Al-As? Ini Amr bin Al-As merupakan sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anaknya Amr bin Al-As menggolimi orang yang menang tadi dengan memukul apa? Dengan memukul orang tersebut dengan tongkat ataupun dengan kayu, dipukul. Maka orang ini berjalan dari daerah Mesir menuju ke kota Madinah, ingin curhat kezaliman yang sudah dilakukan oleh anaknya Amr bin Al-As. Anaknya yang melakukan kezaliman. Lantas ketika orang ini curhat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka saat itu Umar bin Khattab menuliskan satu surat. Hendaknya ketika surat ini datang, hendaknya engkau wahai Amr bin Al-As dan anakmu datang ke kota Madinah. Maka Amr bin Al-As ini kaget, ini apa kok tiba-tiba ujuk-ujuk Amr bin Al-As dipanggil menghadap ke kota Madinah. Dikumpulkan anak-anaknya, apa yang sudah kalian lakukan? Kezaliman apa yang sudah kalian lakukan? Gak ada yang ngaku. Ternyata Amr bin Al-As pun berjalan dari Mesir menuju ke kota Madinah. Menuju ke kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-As? Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Wahai orang Mesir, engkau mengatakan anaknya Amr bin Al-As telah berbuat zalim kepadamu dengan memukul dirimu kan? Nih, ambil kayu ini kemudian pukul anaknya Amr bin Al-As. Pukul anaknya Amr bin Al-As sampai engkau puas. Jadi sampai engkau melihat bahwasanya engkau sudah sepadan membalas keburukan yang dilakukan oleh anaknya Amr bin Al-As. Maka dipukullah di depan para sahabat. Dipukullah anaknya Amr bin Al-As. Sudah puas? Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada orang Mesir ini, sekarang pukul ayahnya. Sekarang pukul ayahnya, yang mana ayahnya adalah sahabat karib Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Para sahabat bingung, wahai Umar, yang berbuat zalim ini anaknya. Kenapa kok engkau memperlakukan Amr bin Al-As seperti memperlakukan anaknya? Demi Allah, ia tidak mungkin berani kecuali karena ayahnya memiliki kedudukan. Sekarang pukul Amr bin Al-As. Sampai-sampai seorang Mesir ini pun kaget dengan keadilan yang sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebutlah kisah lain, Amr Ibadah. Pada saat itu kota Madinah sempat mengalami musim yang mana musim tersebut itu benar-benar paceklik. Gak ada makanan, penyakit dan yang lainnya. Subhanallah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika masuk ke rumah mendapati anaknya nih
ternyata mengkonsumsi makanan. Sebenarnya makanannya itu hanya buah-buahan berupa melon. Kan wajar ya anak-anak. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu luar biasa, nyindir anaknya. Luar biasa. Manusia di luar sana menderita kelaparan, ternyata engkau makan dengan buah melon seperti ini. Nangis di situ hadirin. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berusaha untuk menebarkan keadilan. Maka dari itu ketika pasukan Persia diutus satu orang ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian ia memberikan satu pujian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hakamta fa'adalta faninta ya Umar. Engkau telah diberikan amanah untuk apa? Untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian engkau juga sudah berbuat adil. Maka dari itu engkau bisa tidur dimanapun engkau tidur. Jadi tidur di bawah pohon, tidur dimanapun dia bisa. Kenapa? Karena telah berbuat adil. Dan kezaliman itu sama sekali gak akan mendatangkan manfaat. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah zuhudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kaya, iya kaya. Akan tetapi kekayaannya itu tidak memalingkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari tujuan menuju ke rumah asalnya, yaitu di surganya. Disebutkan di antara hal yang menunjukkan kezuhudan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ma syabi'a ibn Umar min ta'amin mundu 30 sana imma tawarru'an wa imma itaran. Demi Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sama sekali enggak pernah kenyang. Selama kapan? Selama 30 tahun lamanya. Kenapa? Karena ia takut kalau kekenyangan mungkin nggak bisa fokus di dalam beribadah, atau karena faktor yang lainnya. Boleh jadi makanan sudah terhidang di depan dia, ternyata ia mendapatkan ada orang lain yang lebih membutuhkannya, diberikanlah makanan tersebut ke orang lain. Allahu Akbar. Radhiyallahu ta'ala an Umar wa an sahabati ajma'in. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahu Imam al-Muhadditsin. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan itu tergantung dari niat. Amalan itu akan terlaksana kalau seandainya ada niat. Ini arti yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Terkadang kita mau melakukan goals di dalam melakukan amalan-amalan positif. Nanti malam kalau seandainya bangun, saya mau melakukan ini, itu. Demi Allah, goal tadi gak akan mungkin terlaksana kalau seandainya gak ada niat dalam hati kita. Kalau seandainya kita diamkan mengalir begitu saja, ya udah kita tidur, gak ada niatnya untuk bangun malam, itu insya Allah gak akan terbangun pada saat malam tersebut. Tapi kalau seandainya ada niat, ketika saya bangun, insya Allah saya akan melakukan A, B, C, D. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan realisasikan keinginan tersebut. Karena apa? Karena amalan-amalan itu akan terrealisasi kalau seandainya ada niatnya. Ini arti yang pertama. Arti yang kedua, bahwasanya besar ataupun kurangnya pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan ketika seseorang melakukan amalan, itu tergantung dari niat orang tersebut. Jadi jangan minder dengan penilaian kita. Ini kayaknya yang kita lakukan untuk Islam itu hanya sedikit. Demi Allah, kata Fudail bin Iyad, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Begitu banyak amalan-amalan yang mana amalan-amalan tersebut itu sebenarnya besar, tapi karena niatnya yang salah,
Karena niatnya yang salah, ternyata amalan itu tidak berharga sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga begitu banyak amalan-amalan yang terkadang kita keluarkan itu sedikit, tapi karena niatnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diganjar besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berikan contoh. Misal ada satu pembangunan masjid, mungkin kita berikan contohnya pembangunan masjid ya. Ketika kebutuhan dari satu masjid itu 100 juta. Ada orang yang memberikan sumbangan 99 juta. Akan tetapi niatnya apa? Niatnya agar diacungi jempol. Niatnya apa? Niatnya agar terkenal di halayak sekitar, oh orang dermawan dan yang lainnya. Jangankan pahala yang akan ia dapatkan, ia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena salah di dalam melakukan ataupun menjaga niatnya. Kita lihat bagaimana 3 golongan yang akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu siapa? Yang pertama adalah orang-orang yang belajar mencari ilmu syar'i, mengajari ilmu syar'i, membaca Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi niatnya salah, belajar untuk apa? Untuk dipanggil ataupun untuk disebut apa? Untuk disebut oh orang pandai, orang pintar, bacaan Al-Qur'annya bagus, jenius dan yang lainnya. Karena salah niat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang ini sebagai koreknya api neraka. Yang kedua, orang yang berjihad. Orang yang berjihad kan pahalanya besar, tapi karena niatnya salah, niatnya ingin apa? Ingin disebut orang pemberani, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun seret orang ini ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang ketika ada proposal masuk, proposal apapun masuk, kemudian dia ACC, semuanya di ACC, tapi karena niatnya salah, ingin dipanggil dermawan dan yang lainnya, maka karena niat yang salah ini ia menjadi korek api neraka. Setelah mengetahui ini, bukan berarti kita berhenti untuk melakukan amalan-amalan positif, tidak juga. Teruslah beramal. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bimbing niat kita. Oke lah, sekarang mungkin niat kita ingin belajar, hanya ingin sekedar melihat kawan-kawan kita, atau ingin melepaskan rasa jenuh yang ada di rumah. Tapi dengan lamanya proses, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bimbing niat-niat tersebut. Nah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang lain ternyata tadi dari 100 juta itu ia hanya memiliki harta 100 ribu untuk beli apa? Untuk beli bata. Berapa? Bata di sini berapa harganya? 9.000? Hah? 1.000? Bata 1.000. Berarti kalau 100.000 berapa bata? 100 bata. Dia hanya mampu untuk menyumbang 100 bata. Apakah pahala yang pertama itu lebih besar dari pahala yang kedua? Jawabannya belum tentu. Ini kan kalau 100.000 jika dibandingkan dengan 99 juta, itu kan jauh. Tapi karena niat yang 100.000 ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada orang yang sholat di tempat itu, ketika ada orang yang mengaji di tempat itu, ketika ada orang yang i'tikaf di tempat itu, aku berharap akan mendapatkan pahala mengalir dari amalan-amalan positif mereka, sehingga akan bermanfaat untuk diriku di akhirat kelak. Maka insya Allah yang 100.000 ini lebih bermanfaat dan lebih berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak tahu yang mana di antara amalan-amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari hadis ini kita belajar bahwasannya niat merupakan fondasi utama yang harus kita perhatikan di dalam beramal. Jadi gak heran kalau seandainya ulama-ulama kita menggambarkan an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah harta perniagaan yang besar yang dimiliki oleh orang-orang yang jenius. Dengan niat aja dulu sih sebenarnya. Ya Allah, coba kalau seandainya aku mendapatkan uang 45 juta. Ternyata di dompet hanya tersisa 1.000. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan aku 45 juta, insya Allah aku akan mendaftar untuk melaksanakan ibadah umroh misalnya. Itu kan baru niat tuh hadirin.
Bisa jadi terlaksana, bisa jadi nggak terlaksana. Tapi ketika sudah niat, walaupun belum sempat terlaksana, maka secara otomatis pahala umrah sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri kita. Kita lihat juga banyak contoh-contoh ataupun hal-hal yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam masalah niat. Maka jangan sia-siakan masalah niat di dalam melakukan amalan ibadah ataupun amalan-amalan positif. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam melakukan amalan-amalan positif kita memerlukan niat. Karena pahala yang akan diperoleh, pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung dari kadar niat. Semakin besar niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah semakin besar juga pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan catat baik-baik, niat ini bukan hanya bermanfaat di dalam melakukan amalan ibadah, dalam perkara-perkara yang mubah pun sekalian, perkara-perkara yang rutinitas kita nih. Makan yang sebentar lagi insya Allah akan kita cicipi nih. Ataupun kopi ada nggak? Kopi ada ya. Kopi juga yang mungkin insya Allah akan kita rasakan kenikmatannya. Itu kan sebenarnya hanya rutinitas. Betul atau enggak? Banyak di antara kita yang melakukan hal tersebut hanya rutinitas saja. Tapi coba kita niatkan, setelah saya ngopi, itu niat saya agar gak ngantuk, sehingga lisan kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kajian akan melek, sehingga kita sholat zuhur itu bisa dalam keadaan maksimal. Yang tadinya makan dan minum, tapi kalau diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan-amalan yang mubah pun akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bisa dipraktikkan oleh ibu-ibu. Ketika mungkin yang kesehariannya nyapu, ngepel, masak dan yang lainnya, itu coba niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermuamalah dan berinteraksi antara sesama manusia itu akan membuat kita sakit hati demi Allah. Walaupun kita lakukan itu untuk suami kita, walaupun kita lakukan untuk istri kita, akan sakit hati. Kita akan sakit hati. Ketika kapan? Ketika kita nggak mendapatkan apresiasi. Misalnya udah jauh-jauh belikan martabak telur, hujan lagi, ternyata ketika sampai di rumah nggak dihargai oleh sang istri. Kita akan sakit hati kalau seandainya niat kita membeli martabak itu untuk apa? Untuk keinginan istri kita, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bisa kita lakukan hal-hal tersebut ketika kita menyapu, kemudian ketika kita masak, yang membuat perkara-perkara rutinitas kita itu berat. Perkara rutinitas kita itu berat kita lakukan. Nyapu berat atau enggak, Mama? Hah? Kok ya jawab bapak-bapak? Bapak-bapaknya juga yang nyapu ternyata. Nyapu berat atau enggak? Kalau rumah yang disapu ya besar ya berat. Tapi kalau seandainya rumah yang disapu hanya 4x3 ya insya Allah nggak berat. Yang menjadikan amalan tersebut berat, terkadang niatnya kita yang salah. Ketika kita mau nyapu, ini kita berbicara tentang perkara-perkara yang mubah ya. Masak, tuh berat masak. Kenapa? Karena niat kita nggak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba kita niatkan ketika kita masak, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bekerja hari Senin, tuh mulai bekerja lagi jam 8 sampai jam 4 misalnya harus masuk kantor, itu karena kita niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau seandainya niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai satu suapan makanan yang kita berikan kepada sang istri itu bernilai pahala, dan pahala sedekah itu lebih mulia daripada kita menginfakkan di jalan-jalan yang lainnya. Jadi niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa memperingan amalan-amalan yang kita lakukan. Coba deh, kalau seandainya niat kita di dalam melakukan amalan-amalan apapun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah amalan-amalan tersebut akan terasa ringan. Tapi kalau seandainya amalan-amalan tersebut untuk cari muka, untuk mendapatkan apresiasi, untuk ini, untuk itu, yakin insya Allah amalan tersebut itu akan berat.
Kita memang harus memaksakan diri kita untuk melakukan amalan-amalan positif. Pertama kita biasakan, kemudian nanti insya Allah akan terbiasa, dan nanti insya Allah kita akan senang dengan zona tersebut, senang dengan pekerjaan kita. Karena apa? Karena kita niatnya karena Allah. Coba di antara jamaah yang mungkin bekerja di setiap bulan di satu perusahaan, gajinya 5 juta misalnya, harus masuk setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, harus masuk. Kalau niatnya kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang kita dapatkan untuk membiayai pendidikan anak-anak kita, untuk ditabungkan setengah untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, dan yang lainnya, itu insya Allah rutinitas sehari-hari kita itu akan berpahala dan akan ringan. Kenapa? Karena niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, bukan semua hal yang berkaitan dengan hadis-hadis itu kita sampaikan, tapi yang kita anggap sebagai hal-hal yang penting, maka itulah yang akan kita bahas. Inilah hadis yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam niat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ana rasa cukup sampai di hadis yang pertama dulu ya, karena aroma nasi ini udah memanggil perut-perut bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita semuanya. Insya Allah setelah sholat zuhur ya, insya Allah akan kita lanjutkan di hadis yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita nggak menaruh gol harus selesai, ataupun ya artinya jadwalnya hanya tentatif. Intinya gimana caranya kita nyaman di dalam mendengarkan apa yang kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga bermanfaat bagi pemateri dan para hadirin dan hadirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.